Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Adi Putra, kelas A2 Prodi Pendidikan Luar Biasa dengan NIM 211F10163 dari Universitas PGRI Argopuro, Jember. Kepada yang terhormat Ibu Rena Latama Kismawiyati SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Lamban Belajar. Saya di sini akan menyelesaikan tugas UTS saya. Saya akan meresum sebuah film yang berjudul Tare Zameen Par. Tare Zameen Par adalah film Bollywood atau film India yang dibintangi oleh aktor Aamir Khan. Dalam bahasa Indonesia, Tare Zameen Par berarti seperti bintang-bintang di langit. Film ini menceritakan tentang seorang anak yang berusia 8 tahun yang duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar. Film ini mengisahkan tentang anak laki-laki yang mengalami kelainan disleksia. Anak laki-laki tersebut ialah bernama Isan Nagdishore Awasthi. Disleksia adalah kelainan yang menyebabkan seseorang mengalami kesulitan dalam belajar karena ada gangguan pada otak sejak lahir. Karena kelainan itu, Isan tak mampu mengikuti kegiatan di sekolahnya dengan baik. Bahkan Isan tidak mampu membaca maupun menulis meskipun sudah kelas 3 SD. Padahal semua teman sekelasnya sudah pandai membaca. Akibat keadaan anak tersebut dicap sebagai anak bodoh, dan ia selalu dimarahi oleh guru dan orang tuanya karena dinilai malas belajar. Tak hanya itu, Isan juga memiliki kesulitan mengenal huruf. Misalnya, sulit membedakan antara D dengan B atau P. Dia juga susah membedakan suku kata yang bunyinya hampir sama. Misalnya top dengan pot atau ring dengan sing. Bukan hanya itu, Isan juga sering menulis secara terbalik, sehingga membuat orang-orang yang membaca tulisannya kebingungan. Karena kekurangannya Isan tersebut, dia pun sering mendapat nilai yang buruk di sekolah dan tidak pernah mengerjakan PR. Akibatnya, Isan menjadi langganan hukuman dari guru-guru dan kepala sekolahnya. Meski begitu, Isan memiliki suatu kelebihan, yaitu melukis. Namun orang tua Isan tidak mengerti akan kelebihan Isan. Meskipun dia unggul dalam seni, tetapi kinerja akademisnya sangat parah, sehingga orang tuanya mengirim dia ke sebuah sekolah asrama. Namun, tak ada perubahan yang berarti meskipun Isan telah pindah ke asrama. Ia bahkan lebih sering menerima hukuman dari gurunya karena tidak bisa mengikuti aturan yang ada. Isan sebenarnya sudah berusaha, namun semakin ia berusaha, maka ia semakin bingung karena ia merasa semua huruf itu menari-nari di kepalanya. Karena tekanan yang ia terima dari guru dan ejekan dari teman-temannya, Isan pun tidak mau menggambar lagi. Isan pun yang awalnya adalah anak yang ceria, kini menjadi pemurung akibat tertekan dan jauh dari keluarganya di sekolah itu. Berbanding terbalik dengan Isan, kakaknya Yohan adalah seorang anak yang pintar dan cerdas. Ibu Isan seringkali mengajarinya pelajaran yang sudah dipelajari di sekolah. Namun Isan akan selalu melupakan pelajaran yang telah diberikan sehingga lama-kelamaan ibunya pun lelah. Ayah Isan adalah seorang ayah yang keras. Ia sering membandingkan Isan dengan kakaknya. Kakak Isan yakni Yohan adalah seorang murid teladan dan juga atlet tenis. Isan Nagdishore Awasthi tidak suka sekolah dan gagal di setiap tes atau ujian. Ia menemukan semua mata pelajaran yang sulit. Karena ketidakmampuannya, ia diremehkan dan dimarahi oleh guru dan teman kelasnya. Namun, di dunia internal atau imajinasi, Isan penuh dengan keajaiban yang tidak dimiliki oleh anak-anak yang lain. Imajinasinya begitu hidup dan berwarna. Tempat-tempat magis yang penuh dengan warna, dunia animasi hewan yang imajinatif,
dan benda-benda ajaib yang tidak ditemukan di dunia nyata. Sebenarnya ia adalah seorang calon seniman yang berbakat, namun sayangnya tak satu orang pun yang melihat itu, termasuk kedua orang tuanya. Ayah Ihsan, Nandi Kishore Awasthi, adalah seorang eksekutif yang sukses dalam karirnya. Ia mengharapkan anak-anaknya menjadi anak yang sukses seperti dirinya. Ibu Ihsan bernama Maya Aswati. Ia seorang perempuan yang meninggalkan karirnya demi mengurusi keluarga, khususnya kedua buah hatinya. Maya sering merasa frustasi karena ketidakmampuannya untuk mendidik anaknya, Ihsan. Dari sekian guru yang mengajari Ihsan, tidak ada satupun yang menyadari bahwa anak ini mempunyai kelainan dalam belajar. Bagi para guru yang lain, Ihsan hanyalah anak bandel, malas, dan bodoh. Kemudian datang seorang guru kesenian pengganti sementara yang bernama Ram Shankar Nikum atau Amir Khan. Guru baru ini mempunyai cara mendidik yang baru. Ram membuat mereka berpikir keluar dari buku-buku dan imajinasi mereka. Setiap anak di kelasnya merespon dengan antusias yang besar kecuali Ihsan. Ram kemudian berusaha untuk memahami Ihsan dan masalah-masalahnya. Ram menyadari bahwa Ihsan menderita penyakit disleksia, sebuah kesulitan dalam membaca, menulis, dan menghitung. Ram menyadari kondisi Ihsan karena dulunya ia pun mengalami gejala disleksia. Padahal sebenarnya seorang yang mengalami disleksia memiliki ketidakmampuan intelijensi yang tinggi. Jika tak diasah dengan kesabaran dan keterampilan dalam mendidik, maka sang anak akan terus terjerat dalam ketidaktahuan dalam membaca dan menulis. Ia mencontohkan tokoh-tokoh dunia yang mengalami disleksia sehingga melejitkan semangat Ihsan dalam belajar. Dengan waktu, kesabaran, dan perawatan, Ram berhasil dalam mendorong tingkat kepercayaan Ihsan. Dia membantu Ihsan dalam mengatasi masalah pelajarannya dan kembali menemukan kepercayaan yang hilang. Ia mampu mengajak anak didiknya itu memahami dan menyeberangi lautan dengan ilmu yang menyenangkan. Ram yang menyadarkan orang tua Ihsan bahwa anaknya mengalami disleksia. Setelah menemui orang tua Ihsan, Ram kemudian memohon kepada kepala sekolah asrama agar Ihsan diberikan kemudahan dan tidak dikeluarkan, di mana ia nantinya akan membantu Ihsan agar dapat membaca dan juga menulis. Kemudian untuk meningkatkan kepercayaan diri Ihsan dan memperlihatkan kelebihan Ihsan dalam melukis, Ram mengadakan lomba melukis bagi guru dan murid di asrama tersebut. Ihsan keluar sebagai pemenang. Hasil lukisannya dan juga lukisan Nikum dipakai sebagai sampul buku tahunan sekolah tersebut. Selain itu, di akhir sekolah, nilai-nilai Ihsan pun tidak lagi di bawah rata-rata. Ia sudah mampu bersaing dengan teman-temannya. Pesan moral dalam film Tari Zameen Par. Film ini memiliki pesan moral yang sangat berharga. Film ini mengajarkan bahwa setiap anak lahir dengan istimewa dan kelebihan masing-masing. Anak yang tidak pandai matematika bukan berarti dia bodoh. Begitu juga anak yang tidak pandai olahraga bukan berarti dia lemah. Sebab di film ini diajarkan bahwa semua anak memiliki bakat dan potensinya masing-masing. Seharusnya orang tua dan guru bisa mengenali bakat setiap anak serta mengarahkan mereka untuk mengembangkan bakatnya. Satu pelajaran yang penting bagi saya adalah setiap anak itu spesial dengan kemampuannya masing-masing. Sebagai orang tua, bahkan guru di sekolah, kita tidak bisa memarahi mereka begitu saja ketika melakukan kesalahan. Sebagai orang tua, seharusnya tidak memaksa anak untuk pintar dalam segala bidang. Guru saja tidak punya gelar tertentu dan ahli di bidang masing-masing. Kesimpulan, dari melihat film ini, saya menyimpulkan bahwa gangguan disleksia
tidak bersifat permanen, karena disleksia dapat disembuhkan dengan memberi perhatian yang lebih, memberikan kasih sayang, menumbuhkan rasa percaya diri, dan anak diajarkan dengan cara atau metode yang sesuai dengan yang dibutuhkan anak disleksia. Kesan yang dapat saya saksi kesan yang saya dapat setelah menyaksikan film ini adalah saya mendapat pelajaran yang baru dalam memahami dunia anak. Film ini dikemas sangat apik sehingga mudah untuk dipahami maksud dan tujuannya. Harapan saya ke depannya, semoga banyak yang menyaksikan film ini, karena film ini syarat akan makna dan yang terkandung di dalamnya. Semoga dengan adanya film ini, para orang tua tidak lagi membebani anak usia dini dengan kalistung. Semoga dengan film ini, para guru dapat mempraktekkan apa yang dilakukan oleh Ram bila ia mendapati murid yang disleksia. Semoga dengan adanya film ini, dengan menambahkan orang-orang yang peduli dengan anak-anak ABK dan anak berkebutuhan khusus. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.